Dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami sertakan. Salawat salam kami haturkan. Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala mana wa salafuna salih ila hadratin nabiyyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li zawil huquqi wajibati alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'u lillahi lahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi gurril muhajjalina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatan usriya bi ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dil muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita sama-sama menghaturkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang masih mensehatkan batang tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala yang memperpanjang usia umur kita. Alhamdulillah masih diberi jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita. Selalu dibukakan oleh Allah mata hati kita, terbukanya kemauan kita, terbukanya lagi keinginan kita. Alhamdulillah masih diberi semangat dan diberi lagi oleh Allah kekuatan bisa kita hadir
bisa kita datang ke tempat ini dengan sama niat, sama maksud atau sama tujuan, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan kita nih termasuk di dalam golongan dari orang yang menghidupkan, mengamalkan sunnahnya junjungan kita Rasulullah. Mudahan kita termasuk lagi dalam rombongan dari kelompok yang senantiasa menghidupkan syiar Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menilai kita, mudah-mudahan Allah mencatat kita nang dapat menggunakan sebahagian waktu, kita nang kawa menyisihkan sebahagian waktu. Mudahan dinilai oleh Allah, mudahan dicatat oleh Allah. Ini sebagai tambahan dari amal ibadah kita. Mudahan lagi amal ibadah kita nang duduk sebentar di majelis ilmu ini menjadi tambahan bekal bagi kita, menjadi tambahan sangu untuk kita. Agar kita pasti akan kembali atau boleh berataan ke akhirat untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Di samping daripada itu pula, mudah-mudahan kegiatan kita nang berkumpul setelah melakukan salat maghrib berjamaah ini termasuk di dalam jalur nang dipadahkan oleh Rasulullah, di mana baginda junjungan kita Rasul membikinkan cara kita, baginda junjungan Rasul membikinkan amal ibadah kita. Kalau kita ingin agar memiliki hati nang kita ini menjadi hati nang hidup, hati yang tidak mati, maka seperti macam apa caranya, seperti macam apa jalurnya, seperti macam apa jembatannya, seperti macam apa ibadahnya. Kata baginda junjungan kita Rasul, man ahya Lailatul Rajab. Ini pas bulan Rajab nih. Lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Ada tanggung-tanggung. Amun kita tahu dan seperti macam ini, insya Allah kita pada berada di dalam bulan Rajab. Insya Allah kita semangat, insya Allah kita rajin, insya Allah kita gigih, insya Allah kita tidak malas, insya Allah kita tidak bosan, insya Allah kita kada kulil untuk menghidupkan malam-malam Rajab. Apa hebatnya? Apa berkahnya? Apa mulianya orang-orang yang menghidupkan malam-malam Rajab? Bukan hanya malam tetapi siang pun orang yang membesarkan, mengagungkan. Karena Rajab ini adalah merupakan dari salah satu bulan, termasuk di antara bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang dibesarkan Allah, bulan yang diagungkan Allah, bulan yang diistimewakan Allah. Bahkan kata baginda junjungan Rasul, seperti macam apa hebatnya, seperti mulianya orang-orang yang menghidupkan malam bulan Rajab ini ujar Rasul, ini sebagai cara, ini sebagai jalan, ini sebagai sumber, ini sebagai amal ibadah yang lam tamut qalbuhu yauma tamatul qulub. Hatinya tidak akan mati. Apa tuh hebatnya orang yang memiliki hati yang tidak mati? Timbul kita rasa katuju di dalam kebaikan-kebaikan. Timbul kita semangat di dalam amal ibadah. Orang yang memiliki hati tidak mati ini adalah apapun yang dirancang, apapun yang diinginkan, apapun yang cagar untuk digawi, timbul solusinya, timbul tempat keluarnya, ada aja timbul jalurnya. Karena kenapa? Karena Allah yang menolong, karena Allah yang membantu, karena Allah yang membela. Lam tamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Yauma tamutul qulub, pada hari-hari yang mati oleh segala hati. Kapan hati mati? Ada sebahagian mengatakan, seketika kita berada di padang mahsyar, seluruh manusia dalam keadaan gelisah, seluruh manusia dalam keadaan ketakutan, seluruh manusia dalam keadaan trauma. Nah, orang-orang yang menghidupkan malam-malam Rajab ini termasuk di antara sebahagian cara
agar kita bukan menjadi nanti orang yang trauma, agar kita nanti bukan menjadi orang yang takutan, agar kita menjadi dari orang yang senantiasa dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Semoga lewat kita berkumpul seperti macam ini, kita ini menjadi umatnya baginda junjungan Rasul yang tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nanti pada suku 3 mati segala hati kembali. Karena kita berada bulan yang hebat, berada bulan yang mulia, berada bulan yang unggul, maka tentulah sebahagian kita untuk tabarukan mengambil dari sejarah baginda junjungan kita Rasul di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini firman Allah atau bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Allah ini, maka di dalam jalur ayat ini Allah mengisahkan tentang sejarah jejak Rasul di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah. Apa tuh yang kita telusuri dalam ayat ini? Apa tuh yang kita bedah dalam ayat ini? Apa tuh yang kita tadaburi dalam ayat ini? Apa tuh yang kita renungi dalam ayat ini? Kalau kita perhatikan, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhana. Ya kan ini? Apa artinya? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di dalam surah ini mengawali dengan kalimat subhana. Artinya Allah menasihati kita. Allah melajari kita. Allah mendidik kita. Apa yang dididik oleh Allah, apa yang dilajari oleh Allah, apa yang dinasihati oleh Allah lewat di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhana. Karena sejarah jejak perjalanan Isra Mi'rajnya baginda junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dipikirkan dengan otak tidak akan menerima. Kalau dipikirkan dengan akal pun akal tidak menerima. Kalaupun diukur dengan logika pun tidak menerima. Kenapa sebab? Karena sejarah jejak Isra Mi'rajnya baginda junjungan kita Rasul ini adalah jejak yang merupakan luar otak, luar pemikiran, dan luar logika. Nah ini penyebab gara-gara orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak percaya. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, mereka itu tidak percaya akan terjadinya sejarah jejaknya Rasul Isra Mi'raj. Kenapa sebab? Karena baginda junjungan kita Rasul diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu malam kada habis. Kada habis semalaman. Bahkan ada sebahagian di antara ulama tafsir mengatakan bahwa sejak berangkatnya baginda junjungan kita Rasul sampai datang kok masih terasa panas. Masuk akal lah. Sedangkan membuat orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak percaya. Kenapa sebab? Karena pada suatu ketika datangnya baginda junjungan Rasul, awal-awal nang bertamu Nabi kita itu lawan Jahal Abu. Tahulah Jahal Abu? Abu Jahal. Bo, amun ada bu ai cucu nang lahir bulan Rajab nini jangan diganani Abu Jahal. Tapi amun hendak viral, nah lakas tuh tahu ujung orang di Tongkaran ada Abu Jahal hanyar. Jadi dia kedosa.
Seketika baginda junjungan Rasul bertemu dengan Abu Jahal, maka Abu Jahal bertanya kepada baginda junjungan Rasul, wahai Muhammad, datang di mana nih? Dijawab oleh Nabi kita, Lailatan usriyabi, tadi malam aku diisrakan. Uji Abu Jahal mulai di mana? Mulai di Masjidil Haram nih sampai ke Masjidil Aqsa. Ini kan datanglah sudah, datang uji Nabi kita. Ujar Abu Jahal, wahai Muhammad, ucapan nikam nih, pemandiran nikam nih, kalau seandainya nih aku kisahkan di halayak orang banyak, kayak apa? Silahkan Nabi kita. Dikumpul oleh Abu Jahal ini orang nang badahi-dahi. Menang kada badahi kada kau dikumpul. Hanya babuhan, ayo nang badahi-dahi di bang. Kumpul. Pada seketika itu diperintahkan oleh Abu Jahal baginda juga untuk berbicara. Kata baginda junjungan kita Rasul, lailatan usriya bi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailatan, pada ini malam diisrakan aku mulai di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Belum lagi tuntung Nabi kita berucap, belum lagi ampih Nabi kita berpendel, belum lagi selesai Nabi kita berbicara, sudah ada yang bakacungap ni apa? Belum tadi lagi kamas datang wih inilah. Ya ujian Nabi kita, mat. Ucapan nikam ni mate kada masuk akal. Pamandiran nikam ni mate meniniwah. Pendidikan ini tidak akan diterima oleh akal, tidak diterima oleh pemikiran, tidak masuk logika. Coba bayangkan, mat. Seketika orang berangkat mulai di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu, mat, orang memakai unta nang cepat, unta nang laju, unta nang gagah tuh, mat, berangkatnya sabulan, buliknya sabulan, 2 bulan, mat. Masuk akal lah, masuk pemikiran lah. Percayalah orang, ikam ini belum lagi habis malam sudah datang. Kan ini tidak akan masuk akal ini. Nah, oleh karena ini perkara yang aneh, ini perkara yang heran, ini perkara yang takjub, ini perkara yang ajaib. Ditambah pulang Nabi naik ke atas langit. Ditambah pulang Nabi kita itu mengisahkan betamuan segala macam, lebih lagi panjang waktunya, membuat sangat mereka itu tidak percaya. Inilah orang-orang yang munafik, inilah orang-orang yang kafir. Nah, makanya Allah mendidik kita, Allah melajari kita, Allah menasihati kita agar supaya jangan sampai terjadi ada pada kita ketidakpercayaan, kita membohongkan, kita tidak percaya. Kenapa? Sebab makanya Allah mendidik kita. Ujar Allah, apabila kalian menemui sesuatu yang membuat kita heran, yang membuat sesuatu yang kita merasa aneh, yang membuat sesuatu yang kita merasa kaget, apa nih Allah mendidik kita nih? Maka apa yang keluar dari mulut kita kalau kita baik mendengar yang heran, baik melihat yang aneh, baik menemui yang membuat kita kagum, alangkah bagusnya agar kita menjadi dari orang yang mengikuti nasihat Allah. Maka apa yang keluar dari mulut kita, maka hendaklah yang keluar dari mulut kita itu kalimat Subhanallah. Kan ini kejadian yang aneh nih, kejadian yang kaget nih, kejadian yang heran nih. Kenapa? Sebab orang 2 bulan hanya sampai Nabi kita sebentar, naik ke atas langit pulang, ini kejadian yang sebentar. Maka ini kejadian yang aneh, kejadian luar biasa, ini kejadian yang heran, kejadian yang maka Allah mendidik kita, Allah melajari kita, Allah menasihati kita. Maka hendaklah nang pas nang keluar dari mulut kita itu kalimat Subhanallah. Jadi jangan lagi umma alik, jangan. Satu, kita bapak kuliah nih. Ada ingatakan ini. Ada apabila kita melihat sesuatu yang kita heran, kita menemui sesuatu yang kita aneh, kita mendengar sesuatu yang membuat kita merasa kaget, maka jangan alih. Sekira-kira kita jadi ibadah nih, sekira-kira kita jadi pahala nih,
Sekira-kira kita Bapak boleh makan yang lebih baik agar kita mengamalkan mengikuti Allah, makan yang keluar dari mulut kita kalimat subhanallah. Ini dahulu. Apa tuh hebatnya? Apa tuh berkahnya? Apa tuh mulianya? Kalau kita melihat sesuatu yang kita heran, yang kita aneh, yang kita kaget, yang kita kagum, makanan keluar dari mulut kita subhanallah, berarti kita termasuk dari orang yang mengamalkan suruhan Allah. Berarti kita termasuk orang yang mengamalkan suruhan Rasulullah. Karena ini diperintah oleh Allah, karena ini disuruh oleh Rasulullah. Kemudian apa tuh hebatnya? Apa tuh berkahnya? Apa tuh mulianya kalau kita berisi amalan? Nah, amalan ini menjadi amalan termasuk mentaati Allah, termasuk mentaati Rasul. Sangat terang janji Allah ini. Apa janji Allah? Supaya kita semangat nih membaca ini. Supaya kita terdorong membaca ini nih. Supaya kita kada malas membaca ini. Supaya kita kada kulir membaca ini. Supaya mudahan diingatkan oleh Allah membaca ini apabila kita bertemu sesuatu yang kita aneh. Luar biasa. Terang Allah mengatakan, "Mayyuti'illah wa rasulahu fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Siapa kata Allah yang memiliki amalan-amalan ini termasuk amalan yang mentaati Allah, amalan ini menjadi amalan yang mentaati Rasul. Mereka ini kata Allah orang-orang yang cagar dikumpulkan oleh Allah. Mereka ini orang-orang yang akan cagar dikarubutakan oleh Allah beserta orang-orang yang hebat, beserta orang-orang yang mulia, beserta orang-orang yang beruntung. Siapa mereka orang yang hebat? Para nabi-nabi, para orang yang mati syahid, para orang-orang yang salih. Coba bayangkan, liwat kita pada suatu ketika kita melihat sesuatu yang kita aneh, liwat sesuatu yang kita heran, sesuatu yang kita kaget, sesuatu yang kita kagum, maka kita yang keluar dari mulut kita dengan kalimat subhanallah. Ini sebagai cara, ini sebagai jalur, ini sebagai jembatan, ini sebagai solusi, ini sebagai amal ibadah yang mungkin mengasbabkan kita, menghantarkan kita agar kita menjadi nanti orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah, dikarubutakan oleh Allah beserta orang-orang mulia tersebut. Malaslah kita, kulirlah kita, kada hendaklah kita. Nah, ini bertambah sudah ilmu kita, makanya beda orang yang tahu lawan yang kada. Ini melihat motor berbawaan barat banget, alih, subhanallah. Jangan alih. Melihat kapal tarabang di atas, kapal wasil ke kapal tarabang, jangan alih sekira-kira berpahala, subhanallah. Jelas kalau nih. Ini harga kita nih, ini modal kita nih, ini sakwa kita nih, ini bekal kita nih, ini bawaan kita nih, ini barakat kita nih. Ini sebahagian diantaranya kita membedah ini, mentelusuri diriwayat Allah Subhanahu Wa Taala di awal surah ini mengawali dengan kalimat subhana. Itu sebahagian diantaranya yang bisa kita petik. Apa tuh lagi? Ini mintu. Amun sekedar dibacakan, dimaknai, tapi kada dibedah, kada ditelusuri, mungkin kita kada, tapi banyak tabawa bulik. Nah, ini sekira-kira tabarakat ini. Ini nang tulak kasa kumpul nang dikisah Riz Arya. Orang nang sekira tabarakat. Ada juga tabarakat. Ini nang dibarakat, aku jangan kada muat kantongan ja awan mi. Jangan kembali. Ulun temui di dalam sebuah kitab Tambihul Ghafilin.
Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mencupri dari hadisnya baginda junjungan kita Rasul, siapapun melihat sesuatu yang membuat dia aneh, membuat dia heran, membuat dia kaget, membuat dia kagum, maka nang keluar dari mulutnya subhanallah. Maka ini manusia yang punya alamat, manusia yang bertanda, manusia yang berciri dari manusia yang sa'ida fid dunya wa sa'ida fil akhirah. Luar biasa. Jadi kalau manusia itu melihat sesuatu yang heran, nang keluar di muntungnya nih subhanallah, ini ujar sidin alamat manusia nang gak untung di dunia, ciri manusia nang gak untung di akhirat. Makanya kita rancak memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan kami di dunia menjadi dari orang yang beruntung. Bukan hanya kami ya Allah di dunia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung, tetapi jadikan kami, berikan kami agar kami menanti berada di alam yang kekal, berada di alam baka, berada di alam akhirat pun, agar kami ini menjadi orang yang bahagia. Nah, ada sebahagian caranya, ada sebahagian jalurnya, ada sebahagian amal ibadahnya. Liwat kita melihat sesuatu yang membuat kita heran, maka jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita ada kegenangan, maka hendaklah kita biasakan untuk memuji kepada Allah, mensucikan kepada Allah liwat kita mengucap subhanallah. Dua sudah jembak nang kita peroleh. Jangan kita ke atas langit aneh, langit ini kada pernah seumuran runtuh. Iyalah. Padahal Allah terang mengatakan bi ghairi amadin tarawunaha. Coba ujalah tengok kamu. Uja bahasa orang bahari tingau. Coba apa uja Allah Ta'ala lihat tiam langit itu batihang lah. Tapi kenyataannya tidak pernah runtuh. Tapi amun kita boleh langitan amun kada betali kayak paham. Gugur taluyuk. Kan aneh nih. Pada akal aneh, pada logika aneh, pada pemikiran kenapa kada pada gugur? Melihat kita matahari, siapa yang tukang likit? Melihat kita bulan, siapa yang tukang nyalakan? Melihat begitu baca buntang bintang yang bertabur di atas langit. Jangan alih. Macam apa supaya ini jadi berkah? Macam apa ini supaya jadi ibadah? Macam apa ini supaya jadi pahala? Dalam tafsir surah Yasin, siapa yang mengarahkan pandangannya ke atas langit, maka keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sama sinya ini yang dibaca. Umma ujah amun nang baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Aku ikam kada hafal. Ada haah nang tanyaman, ada haah nang tahanda bacaannya nang sekira-kira kau tak baca. Amun bacaan itu asa kepanjangan dan mahapal mau kada tahapal lagi. Sebab kenapa kada tapi basinya lagi bila baca aku itu kata kegenangan lagi. Nya dasarnya, ya inya dul sudah. Ya kalau nih ada nang tanyaman. Kita ganti karena kita kada hafal nih. Sekira ini jadi ibadah, sekira ini jadi pahala, jadi sekira kita menjadi bapak kuleh nih. Kalau kita arahkan pandangan mata kita ke atas langit, maka yang keluar dari mulut kita subhanallah. Apa berkahnya? Nah ini gunanya kita membadah ayat ini. Nah ini berkahnya kita mentelusuri ayat ini. Artinya nang manakah nang kau tabarakan nih? Kita jangan ke atas langit maka keluar dari mulut kita subhanallah. Seperti macam apa hebatnya, seperti macam apa berkahnya, seperti macam apa agungnya. Orang yang mengarahkan pandangan matanya ke atas langit, maka dia keluar dari mulutnya kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka diampuni dosanya. Berapa meteor yang ada di atas langit, berapa bintang-bintang di atas langit, seperti macam itulah jumlah dosanya yang diampuni oleh Allah.
Kenapa jadi Nabi memedahkan yang seperti macam ini? Supaya kita terpacu, supaya kita gigih, supaya kita semangat, supaya kita melakukan membaca. Cuma jangan sampai ego. Kalau pengmentangan sudah baca subhanallah, baagat lawan laki. Abahnya, abahnya napa jana laki. Nyerupanya abahnya ini kada tulak juga. Mun hendak abahnya ai melihat nang orang diampuni dosa saberapa bintang di sangit lihati unda jangan. Nang penting kita disuruh karena ini disuruh, mudahan kita mendapat keberkahan seperti apa nang dipadahkan oleh Nabi, itu aja tujuannya. Nah ini sebahagian di antara liwat kita membedah kalimat subhanallah. Apalagi kalimat tasbih ini merupakan dari sebahagian bacaan yang dititipkan pesan oleh Nabiullah Ibrahim. Ini bapak kita nih. Seketika baginda juga Rasul diisra dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul seketika kembali batamuan lawan Nabiullah Ibrahim. Maka seketika Rasul bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapasan lawan Nabi kita ini. Sama-sama orang hebat nih. Nabi Ibrahim ini sayang lawan kita nih. Nabi Ibrahim ini mengganang juga lawan kita nih, menggadang benar. Ya Muhammad mur ummataka ya Muhammad mur ummataka fal takfir min jirasil jannah. Wahai Muhammad, kaina suruhlah umatmu, kaina perintah umatmu agar supaya banyak-banyak baisi kabun surga, agar supaya banyak-banyak baisi tanaman surga. Coba bayangkan Nabi kita, Nabi Ibrahim membedakan tanaman surga ini. Ini kabun surga ini. Nabi kita pengen jelas memadahkan, nang dipadahkan sampian kabun surga itu napa? Nah Nabi Ibrahim memadahkan ujian Nabiullah Ibrahim kabun surga itu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa membaca terserah. Cuma amun hendak mengamalkan papadahan tuan nusa kumpul 100 mendekat. Jadi yusin dah amalkan bacaan ini mun hendak baisi kabun surga, mun hendak baisi tanaman surga, amalkan dibaca 100. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Al-Khasa'is itu mendahkan Nabi kita seperti macam ini, mendahkan seketika Rasul itu berkumpul dengan para sahabat, kata baginda Rasul, ittakhadhu, jadikanlah oleh kamu akan dinding, bikinlah oleh kamu akan halat, bikinlah oleh kamu akan talabang. Ittakhidhu junnatakum, ittakhidhu junnatakum, ittakhidhu junnatakum. Ulahlah kaina dinding kamu, ulahlah kaina halat kamu, ulahlah kaina bikinlah talabang kamu. Nabi kita menyuruh lawan para sahabat agar supaya membikin dinding, membikin halat, membikin talabang. Aminal adwi ujar sahabat, dinding untuk musuh kah? Pacang bakalah kah? Kalau lah ujar Nabi kabza. Ittakhidhu junnatakum minan nar, bikinlah halat kamu, dinding kamu dari panasnya neraka. Dengan apa kami membikin? Dengan kalimat subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini banyak beberapa macam, diantaranya kemuliaan, diantaranya kehebatan, diantaranya keunggulan di dalam yang Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita, melajari kita, liwat kita menjadi dari orang yang mentelusuri daripada ayat ini. Nah ini sebahagian ya nang penting nang manakah nang kawa kita mengamalkan, nang penting nang manakah nang kita kau membaca ada juata barakat kembali. Allazi asra bi'abdihi laila. Kisah sudah? Belum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jejak Isra Mi'rajnya baginda junjungan Rasul adalah kapan? Waktu malam.
Kenapa waktu malam Allah memuliakan waktu malam, Allah membesarkan waktu malam, Allah mengunggulkan waktu malam? Waktu malam ini hebat. Supaya kita tahu berkahnya waktu malam ini. Makanya ada satu ayat. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nah, ini di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kehebatan, tentang keberkahan, tentang keagungan waktu malam. Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau ditanya kapan waktu malam itu yang hebat. Wayahapa waktu malam itu nang banyak pahalanya, nang banyak keistimewaannya, nang banyak diberikan oleh Allah keunggulannya. Wayahapa. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, mulai imbah maghrib. Nah, jadi bisa-bisa kita ini. Makanya ujuran mudah-mudahan nang kita bakumpul di majelis ilmu nang seperti nang macam ni imbah maghrib nih. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang membesarkan waktu malam, memuliakan waktu malam, mengunggulkan waktu malam. Karena ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, mulai waktu imbah maghrib ini waktu yang sangat hebat, waktu sangat mulia, waktu yang sangat unggul, waktu yang sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Maka coba bayangkan, kita perhatikan daripada kuitan-kuitan kita nang indah hulu tuh. Nah, kalau imbah maghrib ini ada sidin nang malajari anak sidin alif-alifan. Ada nang sidin membaca Yasin. Ada nang sidin membaca surah Waqiah. Ada sidin nang membaca surah Tabarak. Ada nang disapuasialikin nang wirid-wirid nang dibaca untuk menggunakan waktu malam. Coba bayangkan kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dalam syair nang sering dibawa sini. Ayyuhal mustaqulat tanami hadhihi anwaruzi salami. Kawan nang taimbai lawan sidin, nang rancak tata mandiran tagaul lawan sidin mengisahkan tuan gurunya meninggal sudah anu kami itu nah. Tuan guru Haji Udin ngaran sidin bakar amat mati sidin gua. Ujar sidin mengisahkan tuan guru sakumpul tuh kalau waktu malam tidak pernah guring. Kada pernah guring. Diisi dengan ibadah. Makanya ujolon kasakumpul tuh bagus benar. Makanya ujar Sayyidina Utsman zikrus salihin fadilatun waqtida'uhu wajibatun. Untuk menyebut orang-orang yang salih, mengisahkan orang-orang yang salih, baik ziarah ke orang salih itu sangat banyak baiknya. Cuma ujar Sayyidina Utsman kada kalah pentingnya kawa kita mengikuti apa nang andi sidin. Tuan guru sakumpul tuh sidin katujuh baca Quran kita pang. Tuan guru sakumpul katujuh baca salawat kita pang. Tuan guru sakumpul katujuh baca zikir kita pang. Adakah tabaji zikir? Tuan guru sakumpul orangnya pamurah kita pang pamalar kah? Tuan guru sakumpul orangnya kada penyarikan kita pang. Nah minto, ini yang penting banget nang apa nang diamalkan oleh sidin kita kau menurut. Tuan guru sakumpul itu orang pemberian benar, orang nang pemurah benar. Ada kita anak haja menukar pintu ya tuh abang pegelangan salah. Oh, bo, jangan dipilas telinga anak tuh jangan dipilas. Mun pacang kada tukarakan pintu bawai ke dalam rumah dahulu. Umak kada tanggung-tanggung buai. Mun kita tahu ini.
Ujar Nabi kita, inna farha auladikum kafaratun lizunubikum. Adanya kita menyukakan anak kita, adanya kita menyukakan cucu-cucu kita. Ini ujar Nabi kita fungsinya agar dosa-dosa kita dihapus, agar dosa-dosa kita musnah, agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Siapa memadahkan Rasulullah? Jadi amun ada kebetulan nang anak tuh menukar pintul kah, nukar nang apakah, jangan dikibit, jangan dipuras, jangan disakiti. Amun nang dipadahkan oleh Nabi kita tuh kita ngeri. Ini bagus nih, jangan sampai terjadi ada pada kita nih amun anak nang akun ini katuju disakiti, jangan. Karena ujian Nabi kita, laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqir kabirana. Ujar Rasul, bukan termasuk jamaah kami, bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk berada di bawah bendera kami. Apa gara-garanya? Urang kada sayang lawan kekanakan. Warham abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad. Ada sekira-kira kita ada jua takiruan di siden, sekira-kira ada jua kita tabarakan nang amalan siden. Kita kada kawa pangsamunyaan menggawi nang sapati apa nang digawi oleh sidin. Sidin membaca wirid aja kada sedikit. Cuma yang penting kita nang mana kita kau berzikir setiap hari 10 kawa. Kita setiap hari kau baca salawat 10 kawa. Kita setiap hari kau baca tasbih 10 kawa. Ada juga nang diikuti, ada juga nang diteladani, ada juga nang makanya ujar Allah dalam Al-Qur'an sebagai jembatan untuk keselamatan itu ingin mendapat syafaat dari orang-orang soleh itu fattabi'u, kita mesti kau mengikuti. Kita mesti kawa mentuladani, kita mesti kawa meniru apa nang diamalakan siden, apa nang digawe siden, apa dari akhlak siden. Ini solusinya, ini jembatannya, ini jalurnya, ini jalannya, ini modalnya. Bukan hanya sekadar kita mendengar kisahnya aja. Ya terkadang kita nih tergiur daripada kehebatan kita, kada kau meniru. Kita kada kau meniru kehebatan situ, kada kau meniru. Sebab kita lain kelasnya. Kita sangguplah nang kada berguringan semalamanan. Hingga 3 malam aja stres. Ini Habib Ali Zainal Abidin. Sidin hendak mengikuti guru, perguruan Sidin. Kalau perguruan Sidin itu kada berguringan. Daripada gigihnya, cangkalnya Sidin hendak mengikuti juga. 2 malam Sidin jongjangna. Nah. Oh, kita belum kelasnya lagi. Sidin ini orang yang sudah memang dipilih oleh Allah. Memang orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak ada membuat untuk efek jeleknya. Nah, sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosa kita barataan, dosa mama kita, dosa abah kita, dosa kai kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran-jiran kita diampuni oleh Allah dengan berkah bulan yang hebat ini, berkah bulan yang agung ini, berkah bulan Rajab ini nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita, memeliharakan kita dari segala bala bencana yang tidak kita inginkan. Mudahan kita nih mendapat syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat dari orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang salih, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita barataan di dalam surganya nanti beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alamana wa salafuna salih ila hadratin nabil mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.